Halo bro, kita lanjut dengan sutra-sutra Dhammapada. Sutra berikutnya, bebaskan dirimu dari kesenangan dan rasa sakit. Sekarang sutra kedua sangat signifikan. Dirimu akan terkejut bahwa dia mengatakan untuk membebaskan dirimu dari kesenangan dan rasa sakit, karena siapa yang menginginkan rasa sakit? Tidak ada yang menginginkannya, setidaknya tampaknya tidak ada yang menginginkan rasa sakit. Tetapi itu tidak benar. Ada dua jenis orang, mereka yang menginginkan kesenangan, dan mereka yang menginginkan rasa sakit. Mereka yang menginginkan kesenangan disebut duniawi, dan mereka yang mulai menginginkan rasa sakit disebut dunia lain, orang suci, petapa, orang suci. Rasa sakit menjadi kesenangan mereka, mereka mulai menikmati menyiksa diri mereka sendiri. Seluruh sejarah umat manusia penuh dengan orang-orang bodoh ini, dan mereka telah disembah. Siapa yang telah memuja mereka? Orang-orang yang menginginkan kesenangan. Bagi mereka, orang-orang itu tampak seolah-olah berasal dari dunia lain, karena mereka menginginkan kesenangan, sedangkan orang-orang itu melarikan diri dari kesenangan. Sebaliknya, mereka menimbulkan rasa sakit pada diri mereka sendiri. Mereka terus berpuasa, mereka terus duduk telanjang saat cuaca sedingin es, atau mereka mungkin duduk di samping api unggun, saat matahari sudah menghujani seluruh tempat dengan api. Para masokis ini, para penyiksa diri ini, bersifat patologis. 99,9% dari orang-orang sucimu bersifat patologis. Dan karena orang-orang patologis ini, agama tetap sakit. Tidak mungkin untuk membuat agama menjadi sehat. Para Buddha telah mencoba, tetapi hingga kini mereka gagal, karena tidak ada yang mendengarkan mereka. Pikiran manusia memiliki strategi, ia bergerak ke arah yang berlawanan, dengan sangat mudah. Dirimu mengejar uang, lalu suatu hari dirimu melihat seluruh kebodohannya, dan dirimu mulai melarikan diri dari uang. Nah, ini lagi-lagi tetap terobsesi dengan uang, uang masih tetap menjadi pusat fokusmu. Pertama-tama dirimu bergerak ke arahnya, sekarang dirimu menjauh darinya, tetapi itu adalah rujukanmu. Seluruh hidupmu masih memiliki konteks itu. Dirimu masih berpikir dalam hal uang, berapa banyak yang dirimu miliki, atau berapa banyak yang telah dirimu tinggalkan, tetapi dirimu terus menghitung. Suatu ketika seorang pria datang kepada Ramakrishna dengan sekantong penuh koin emas. Dia menuangkan koin emas itu ke kaki Ramakrishna. Ada banyak orang yang duduk di sekitarnya. Mereka semua terkejut dengan banyaknya uang yang dibawa pria ini, dan dia menuangkannya ke kaki Ramakrishna. Betapa baktinya, pikir mereka. Tetapi Ramakrishna tidak senang. Dia berkata, kamu menuangkannya sedemikian rupa, sehingga tampaknya kamu ingin membuat orang terkesan. Kamu sedang beraksi. Isi tas itu lagi dengan uang, dan pergilah ke Sungai Gangga. Sungai Gangga berada tepat di belakang kuil Ramakrishna, dan lemparkan semua uang itu ke Sungai Gangga. Kamu telah memberikannya kepadaku. Aku akan memberikannya kepada Sungai Gangga.
Pria itu sangat bingung, khawatir telah melemparkan begitu banyak koin emas ke Sungai Gangga. Dan dia datang dengan harapan besar bahwa Ramakrishna akan berkata, "Kamu adalah orang yang sangat religius. Betapa sucinya dirimu, betapa mulianya dirimu." Tapi Ramakrishna tidak memperhatikannya. Sebaliknya, dia berkata, "Pergi dan buang semua sampah ini ke Sungai Gangga." Dia tidak ingin melakukannya, tetapi sekarang dia tidak bisa mengatakan tidak kepada Ramakrishna. Setelah dia menawarkan, bagaimana dia bisa mengatakan tidak? Jadi dengan enggan dia pergi ke Sungai Gangga. Jam demi jam berlalu dan dia belum juga kembali. Ramakrishna bertanya, "Di mana dia?" Ramakrishna pergi untuk melihatnya. Pria itu telah mengumpulkan banyak orang di tepi sungai. Dari sebuah batu, dia akan melemparkan koin, membuat suara keras, melihat koin itu, lalu melemparkannya ke Sungai Gangga. Dan banyak orang akan melompat ke Sungai Gangga untuk menemukan koin itu. Dia membuat pertunjukan yang hebat. Ratusan orang telah berkumpul, dan dia menghitung, 1, 2, 3, 4. Ramakrishna pergi ke sana dan berkata, "Dasar bodoh. Ketika seseorang mengumpulkan uang, dia menghitung, tetapi ketika dia melemparkannya ke Sungai Gangga, apa gunanya menghitung? Selama 2,5 jam kamu telah melakukannya. Mengapa membuang-buang waktumu? Lemparkan seluruh tas, apa gunanya menghitung?" Tetapi beginilah cara kerja pikiran manusia, bahkan jika ia melepaskan, ia tetap menghitung. Itu adalah pikiran yang sama, yang telah mengumpulkan, sekarang ia melepaskan. Seseorang mengejar kekuasaan, gengsi, lalu suatu hari ia melarikan diri ke pegunungan, sejauh mungkin dari ibu kota. Namun, ibu kota tetap menjadi titik acuan. Oleh karena itu Buddha berkata, "Bebaskan dirimu dari kesenangan dan rasa sakit." Ia tidak berkata, "Bebaskan dirimu dari kesenangan," karena jika ia hanya mengatakan itu, maka ia tahu dengan sangat baik, ia sangat waspada terhadapmu, dirimu akan memilih rasa sakit. Dan dirimu akan terjebak lagi dari pintu belakang, karena kesenangan berasal dari tubuh, dan rasa sakit berasal dari tubuh. Apakah dirimu menikmati makan atau berpuasa? Tidak ada bedanya, makan dan berpuasa adalah aktivitas fisik. Ada orang yang menikmati makan, dan ada orang yang menikmati puasa, tetapi keduanya berakar pada fisik. Mereka belum mengarahkan pandangan mereka ke alam lain. Oleh karena itu, untuk mengingatkanmu, ia berkata, "Bebaskan dirimu dari kesenangan dan rasa sakit." Sutra berikutnya, karena dalam mendambakan kesenangan atau dalam merawat rasa sakit, hanya ada kesedihan. Ya, orang terus melakukan keduanya. Ada orang yang terus melukai diri mereka sendiri. Dirimu akan terkejut mengetahui bahwa ada sekte Kristen yang dianggap sangat pertapa dan saleh, yang para pengikutnya akan mengenakan ikat pinggang dengan paku di dalamnya. Paku-paku itu terus-menerus melukai tubuh mereka.
Orang-orang ini akan memakai sepatu, dan di dalam sepatu itu akan ada paku, dan mereka akan membuat kaki mereka selalu berdarah. Mereka dianggap sebagai pertapa yang hebat. Orang-orang akan menghitung berapa banyak paku yang dimiliki orang suci ini di sepatunya. Semakin banyak paku yang dimilikinya, semakin suci dia. Ada orang-orang suci Kristen, yang satu-satunya doanya adalah mencambuk diri mereka sendiri di pagi hari, dan ribuan orang akan berkumpul untuk melihat mereka mencambuk diri mereka sendiri. Seluruh tubuh mereka akan berdarah. Dan ketika ribuan orang melihatmu mencambuk diri sendiri, tentu saja dirimu akan melakukan yang terbaik yang dirimu bisa, semaksimal yang dirimu bisa. Orang-orang akan pingsan, tetapi sampai mereka pingsan, orang yang dianggap suci itu akan terus memukul diri mereka sendiri. Dan orang-orang ini dianggap sebagai orang-orang spiritual. Mereka adalah orang-orang yang menentangku, karena aku mengajarkan agama yang sehat, agama yang tidak percaya pada omong kosong. Jika dirimu mendambakan kesenangan, dirimu akan bersedih. Jika dirimu memendam rasa sakit, dirimu akan bersedih. Berada dalam kesedihan, berarti tidak beragama. Oleh karena itu, Buddha berkata berulang-ulang, sukacita adalah kualitas manusia yang benar-benar spiritual. Yesus berkata, bersukacitalah. Bukan rasa sakit atau kesenangan, melainkan sukacita. Sukacita adalah sesuatu yang spiritual, sukacita tidak berasal dari tubuhmu. Seseorang bisa bersukacita, bahkan ketika tubuhnya sakit. Seseorang bisa bersukacita, bahkan ketika tubuhnya sudah tua. Seseorang bisa bersukacita, bahkan ketika sekarat. Sukacita adalah sesuatu yang batiniah. Rasa sakit dan kesenangan, keduanya berorientasi pada tubuh, sukacita berorientasi pada keberadaan. Oke bro, itulah kutipan ceramah kali ini, bro. Kita sambung lagi nanti, bro. Terima kasih, bro.